Halo, assalamualaikum guys. Ketemu lagi sama gue Rizky. Di video kali ini gue mau ngebahas salah satu faktor yang mempengaruhi kesehatan ikan ya. Khususnya di video kali ini gue akan ngebahas untuk faktor berpengaruhnya pada ikan mas koki. Jadi guys, gue di video ini akan ngebahas soal oksigen ya, oksigen terlarut pada air. Nah, banyak banget gue dapat pertanyaan dari teman-teman yang ngelihat video akuarium ikan mas koki gue, bertanya gitu, bang, kenapa masih pakai aerator bang? Padahal kan udah pakai mushroom. Bukannya waktu itu pernah bilang kalau kalau udah pakai mushroom sebenarnya nggak perlu pakai aerator lagi. Dan di sini gue akan ngejawab guys. Jadi oksigen yang dihasilkan dari mushroom ini sebenarnya kalau menurut gue pribadi ini tanpa pengecekan dengan alat ya guys, hanya pandangan gue aja dan sepengalaman gue selama ini pelihara ikan mas koki dengan settingan air mancur mushroom. Jadi sebenarnya oksigen yang dihasilkan dari mushroom itu menurut gue sih udah cukup ya, karena bisa kalian lihat sendiri nih guys, ini mikrobubble-nya itu banyak banget, dan ini akan terus tersuplai 24 jam kan. Nah sebenarnya tanpa ada aerator juga kadar oksigen dalam air di akuarium gue ini sebenarnya sih udah cukup sih menurut gue, karena selama ini juga gue sebelumnya pas awal-awal settingan mushroom gue nggak pakai aerator lagi. Nah cuman ini alasan gue kenapa gue akhirnya gue tambahin aerator lagi di sini. Itu sebenarnya lebih ke tindakan pencegahan gue ya guys. Takut karena di daerah rumah gue ini sering banget mati listrik kalau hujan besar. Makanya aerator ini tuh gue disuplai, oksigen ini tuh disuplai dari aerator dengan mesin ACDC ya guys. Jadi ketika mati listrik, ini adalah salah satu penyelamat atau cadangan oksigen di akuarium ikan mas koki gua. Makanya kenapa aerator ini terus gua nyalain gitu guys. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya nggak ada ruginya juga guys kalau kalian taruh banyak aerator di akuarium ikan mas koki ya, karena semakin banyak oksigen terlarut pada air di akuarium ikan mas koki kalian, itu ikan akan semakin aktif guys, akan semakin sehat. Jadi kayak kita ini aja ya, kayak kita mandi di pagi hari gitu kan. Menurut penelitian kan air di pagi hari itu kadar oksigennya itu lebih banyak, makanya efeknya tuh ke badan tuh seger gitu. Nah begitu juga mungkin ya ke ikan gitu. Bisa dilihat juga ikan tuh aktif gitu berenang di dasar dan nggak ada yang menggap-menggap di permukaan. Itu salah satu indikasi kalau oksigen di akuarium ikan mas koki kalian tuh tercukupi. Itu sih pengalaman gue kayak gitu guys. Nah makanya buat saran dari gue buat kalian yang punya pelihara ikan mas koki dan sudah pakai settingan mushroom, ada baiknya kalian juga nyiapin gelembung oksigen ini dari aerator yang bermesin ACDC, karena itu bisa jadi ini ya,
penyelamat ketika mati listrik gitu. Dan sepengalaman gue ini pakai mesin aerator AC/DC merek Jebo 9920 kalau nggak salah kodenya tuh. Buat kalian yang pengen lihat spesifikasinya dan unboxingnya ada di video gue lainnya. Nah, selama gue pakai mesin Jebo AC/DC ini, aerator ini, itu tuh bisa kuat sampai dengan 5-6 jam lah dengan nyala full ya, selama mati listrik tuh. Dan semburannya juga kenceng guys. Ini mesinnya gue taruh bawah ya, karena sebenarnya kalau petunjuk dari produknya itu mesin aerator tuh nggak boleh ditaruh di bawah untuk ngasih pompa ke atas, paling enggak tuh sejajar atau di atasnya malah. Nah ini pompanya gue taruh bawah dan dengan selang kurang lebih ini 1,5 meter lah, itu masih kenceng banget tuh guys. Dan ini dari satu lubang ya, mesin aerator yang Jebo itu kan 2 lubang, ini cuma 1 lubang tapi udah kuat banget, lumayan. Keuntungan lainnya juga pakai aerator dengan mesin AC/DC itu daya listriknya tuh wattnya rendah guys. Mesin AC/DC Jebo yang gue pakai itu cuman 5 watt, jadi hemat banget gitu. Jadi buat gue ya nggak ada salahnya juga ditambahin aerator gini, karena ya nggak begitu boros juga lah, ke ikannya juga ada benefitnya gitu guys. Sekalian nih gue mau ngasih lihat perkembangan ikan gue nih guys. Ini untuk size sih nggak tahu ya, gue belum ukur lagi sih, cuman karena gue selalu ngeliat setiap hari jadi kayaknya perkembangannya tuh nggak signifikan gitu ya. Cuman nggak tahu kalau dibandingin dengan video gue sebelumnya. Ini sih menurut gue udah lebih gemuk-gemuk dan berisi ya, rancu-rancu yang kecil-kecil yang baru gue beli ini. Itu guys. Dan apa lagi ya? Ya mungkin itu aja sih guys. Oh ya, terus ketika oksigen dalam air itu banyak dan suplai lampu atau cahaya di akuarium kalian tuh besar ya, itu bisa menghasilkan lumut hijau guys. Jadi dibilangnya green hair alga. Nah yang biasanya kan banyak penghobi juga yang suka tuh akuarium ikan mas kokinya dipenuhi lumut hijau ya. Nah itu tuh salah satu syaratnya untuk menumbuhkan lumut hijau tuh kadar oksigen dalam airnya harus tinggi dulu, karena lumut itu kan tumbuhan guys, dia juga butuh oksigen ya. Jadi ketika kadar oksigennya nggak banyak, itu biasanya yang tumbuhnya itu lumutnya justru lumut coklat guys, dan kebutuhan cahayanya juga harus pas gitu. Ini sendiri gue lampu cuman berapa ya, 13 watt gitu, dan gue nggak nyalain terus-terusan. Paling ketika gue lagi mau nge-view aja, mau ngeliat ikan-ikan gue nyalain gitu. Atau biasanya sih malam sih abis maghrib nyalain gitu, nanti pas mau tidur gue matiin. Jadi hanya sekedar untuk biar enak dipandang aja. Kalau kalian yang mungkin ingin memanfaatkan lampu untuk sebagai pengganti matahari gitu di tanning, mungkin bisa juga dinyalain 24 jam. Cuman gue sendiri sekarang ini karena gue ditinggal terus, banyak keluar rumah, jadi lampu nggak gue nyalain terus-terusan guys, demi menjaga kualitas airnya. Karena biasanya ya itu tadi, karena lampu
intensitas lampunya tinggi, lumut itu gampang tumbuh. Dan sekarang ini gue lebih seneng tampilan akuarium gue tuh bersih ya, makanya biasanya gue setiap ganti air itu kaca-kacanya itu gue gosok aja pakai sponge, jadi bersih selalu gitu guys. Oke, mungkin ya ngobrol-ngobrol kali ini ngebahas soal oksigen dan aerator di akuarium gue. Cukup sekian aja, semoga bermanfaat. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe. Dengan subscribe kalian itu mendukung channel ini untuk terus berkembang dan bikin gue semangat lagi bikin video-video terbaru. Dan kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan komen. Bila berkenan di like. Udah, mungkin itu aja guys. Terima kasih yang udah nonton. Gue Rizky pamit.